kain kafannya nggak gitu laku loh Bu. Terus ibuku bilang, itu tuh tetangga ada pengrajin batik, bawalah kain kafannya, kain katun. Ini bahan dasarnya kain kafan dan dipakainya nyaman banget. Ini bahan dasar, ini batik Cirebon kan? Batik Cirebon, ini bahan dasarnya kain kafan. Seorang desainer dan membawa batik ke ranah nggak hanya nasional tapi juga ke internasional. Sally Giovanni. Saat itu aku mikir kayak ya udahlah, gue mulai aja dulu, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Jadi aku berdoa sama Tuhan, tolong tunjukkan jalan yang terbaik. Walaupun mungkin itu nggak mudah, tapi gimana pun caranya, aku pengen banget nih mencapai cita-cita aku. Terima kasih banyak sudah hadir di sini. Thank you, aku seneng banget udah diundang ke sini buat ya mungkin sedikit sharing ya kan. Mudah-mudahan banyak sharingnya, jangan sedikit dong. Oh gitu, yang banyak ya. Dan harus unsensor. Oke, baik. Harus buka-bukaan. Iya, semua yang orang lain nggak tahu di sini aku ceritain deh. Spesial ya. Spesial. Tapi sebelumnya Sally ini pokoknya dia dikenal sebagai pengusaha, entrepreneur di bidang batik. Tapi tidak hanya batik, udah merambah ke macam-macam. Dan kamu mulainya benar-benar dari usia muda banget. Tapi kamu tuh sebenarnya masih muda nih, lahir 25 September tahun 88 di Cirebon. Betul, iya. Jadi asli orang Cirebon nih ya. Asli Cirebon. Wow, dan coba dong ceritain Sal, sebenarnya kamu tuh besar gimana sih? Orang tuamu kerjanya apa? Berapa bersaudara? Aku dari keluarga yang broken home, ibuku single parent. Dari umur berapa? Aku usia 5 tahun. Oh, iya, jadi aku usia 5 tahun, ibuku udah berjuang sendirian. Aku punya 1 orang adik dan aku tuh anak pertama gitu kan. Oh, first daughter. Ya kan, anak perempuan pertama. Di lingkungan yang memang keras lah saat itu gitu kan. Jadi ibuku tuh serabutan mau kerja apa aja diterima karena demi menghidupi 2 anaknya sendirian kan. Ibu lulusan apa, ingat gak? SMA. Wow. SMA. Terus. Jadi aku ingat banget tuh, kita tuh pindah dari satu kontrakan ke kontrakan yang lain. Ibuku jualan sembako di pasar. Jadi aku pulang sekolah harus nimbang beras, nimbang gula. Itu aku bener-bener kayak gitu kan. Itu pengalaman yang sangat berharga sih buat aku. Tapi itu pula yang ngajarin aku arti kita harus kerja keras, kita harus berjuang demi menggapai mimpi-mimpi kita dan ya gak pernah menyerah sih. Tapi ibu gimana hubungannya sama ibu waktu pada saat itu? Lebih kayak lebih loving kah atau memang disiplin? Oh, disiplin banget. Jadi kakek aku tuh emang dari aparat gitu kan. Ajarannya keras banget. Militer dia. Militer banget. Dan ibuku ya dalam kondisi dia lagi berjuang sendiri pasti kan itu stres gitu kan. Ya emang sering marah-marah dan akhirnya ya ke aku keras banget gitu kan. Ya, dan adikmu juga. Adik aku juga. Tapi walaupun mama kerja dari kamu kecil itu masih disekolahin nggak sampai? Sekolah tapi emang aku harus jalan kaki bolak-balik ke sekolah. SD, SMP? SD, yang jalan kaki SD, SMP udah naik angkot dan zaman dulu ya gitu. Cuma aku inget banget dari SD tuh kan ibuku jualan sembako di pasar. Jadi aku tuh beli snack-snack di pasar yang aku jual ke teman-teman kayak ciki gitu kan. Jadi ciki tuh kalau aku jual 10 laku 10 ya aku dapat bonus 1 gitu loh. Jadi sampai segitunya gitu. Seneng. Tapi emang udah seneng sih, gak dipaksa juga sama orang tua. Emang seneng jualan ke teman-teman permen, ciki, biskuit zamannya SD. Pernah gitu malu kan. gak tapi itu waktu jualan ke teman? Enggak malu, cuma emang pernah dibully gara-gara aku gak ada bapak gitu. Pernah itu. Jadi waktu bagi rapot gitu kan, itu ibuku yang ngambil, yang lain kayak pasangan mama sama ayah gitu kan. Yang namanya bagi rapot. Terus ada salah satu temenku yang bilang, ih Sally tuh gak ada bapaknya ya, gak pernah lihat tuh bapaknya Sally kemana sih, Sally gak ada bapak gitu-gitu deh. Itu sih sebenarnya itu yang lebih membuat aku sedih, bukan karena aku jualannya. Jualan emang seneng aja, seneng anak kecil kan dapat snack gratis gitu-gitu. Oh wow, oke. Kemudian kamu umur 17 tahun SMA tuh ya? Iya. SMA udah nikah justru? SMA nih sebelum lulus aku kayak berdoa gini, aku nih lulus SMA mau ngapain ya gitu kan. Teman-temanku pada kuliah, ada yang di Bandung, ada yang di Jakarta gitu kan. Terus aku kayak gak mungkin aku maksain minta ke ibuku buat kuliah, sedangkan adikku baru masuk SD gitu. Kebayang kan,
aku nggak mau ngerepotin ibu aku, tapi aku mau ngapain? Aku cuma lulusan SMA. Saat itu kalau mau cari kerja, waduh, cari kerja di mana? Dan aku udah kebayang paling pendapatan aku berapa sih yang cuma lulusan SMA itu. Sedangkan aku tuh emang punya ambisi, cita-cita yang sangat tinggi gitu. Terus jadi ketemu Ibnu, suamimu? Ya, jadi aku berdoa sama Tuhan, tolong tunjukkan jalan yang terbaik. Karena sebelumnya aku juga ketemu sama ya istilahnya kayak cowok-cowok lain juga, tapi tuh pada ngajaknya cuma pacaran, ya happy doang. Tapi kalau yang ini nih beda, kok dia kayak visioner ngomongin ke depan kayak gitu. Seumuran padahal. Seumuran, 17 tahun pada saat sama-sama itu. 17 tahun. Satu sekolah? Enggak satu sekolah, beda sekolah, emang cuma dikenalin teman main doang sama teman aku. Tapi dia udah kayak, dia tuh anak bungsu justru. Dia cerita kayak gini, aku tuh anak bungsu dari 7 bersaudara. Orang tuaku kayaknya udah berjuang untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai perguruan tinggi. Tapi nih aku nih kayaknya gak tega nih kalau maksudnya masih minta ke orang tuaku buat nyekolahin aku juga sampai tingkat tinggi gitu kan. Karena orang tuanya saat itu udah berumur lah maksudnya. Dan dia bilang kayak gini, aku pengen coba berjuang sendiri, tapi kayaknya kok aku butuh support ya, dia bilang gitu. Wow, dan kalian tuh udah kenal lama sebenarnya? Nggak lama-lama banget sih, belum nyampe 1 tahun waktu itu. Jadi dari SMA kelas 3 itu kan. Iya, tapi udah tahu sama tahu lah gitu. Tahu sama tahu. Jadi aku juga tahu dia tuh segitunya buat deketin aku. Tapi untungnya Buya ngomong kayak gini, kalau udah ada yang ngelamar berarti itu jodohnya deket, dan menikah itu kayak menyempurnakan rezeki. Buya bilang gitu. Serius gitu kan? Apakah ini jalan aku untuk mencapai cita-cita aku? Ini apakah sebuah jawaban dari Tuhan yang emang aku selalu doakan? Aku tuh selalu berdoa gitu. Ya Tuhan, minta yang terbaik, tunjukkan jalan yang terbaik, walaupun mungkin itu bukan kemauan aku, tapi mungkin itu yang aku butuhin gitu loh. Jadi kadang gitu kan, Tuhan tuh kasih jalan bukan yang kita inginkan, tapi yang kita butuhkan. Iya, tapi benar kan, menikah dengan orang yang tepat itu menikah kayak dengan co-founder hidup kita. Bener-bener ini suamiku tuh jadi bukan cuma bukan cuma sekedar kita bareng di kehidupan ini, tapi benar-benar kayak support system banget. Kalau nggak ada suami, mungkin kalau bukan dia yang ada di samping aku dari hampir 20 tahun yang lalu, mungkin aku nggak di posisi ini. Iya, wow. Karena umur 17 tahun dan itu gila sih, itu gila banget, muda banget kan. Jadi aku kayak ngambil keputusan yang bagi sebagian orang sangat beresiko. Iya kan, 17 tahun baru lulus SMA, ngambil keputusan buat nikah. Dan aku bener-bener langsung mulai usaha saat itu. Abis nikah tuh aku langsung, jadi dari uang amplop nikahan zaman dulu yang gak seberapa itu, aku kayak ini harus jadi modal usaha aku. Apapun itu aku akan jalani. Berapa? Kayaknya sekitar 13 jutaan ya, 13 jutaan saat lumayan itu. Lah. Iya lumayan. Karena ibu mertua aku kan anaknya banyak. Jadi maksudnya kayak banyak sumbangsi dari sawerannya banyak ya gitu. Dan kamu jualan kain kafan pada saat itu? Pertama kali tuh jualan kain kafan, dan orang pada nanya kenapa sih lu harus jualan kain kafan saat itu. Jawabannya karena itu yang paling gampang. Jualan kain kafan tuh cuma jualan kain putih yang orang beli nggak akan nggak akan nyari, ya udah belinya kain putih doang gitu. Pembelinya nggak akan aneh-aneh nanya kualitasnya, iya gitu, ya udah kain kafan gitu aja. Tapi saat itu aku mikir kayak ya udahlah, gue mulai aja dulu ya kan, lakukan apa yang bisa kita lakukan, jualan yang bisa kita jual. Karena kan aku nggak punya latar belakang pengalaman bisnis, maksudnya kan yang ilmu bisnis yang kayak gimana. Ya udah gitu, dengan segala keterbatasan aku melakukan apa yang aku bisa saat itu. Gila sih, tapi kepikiran loh, kain kafan tuh kreatif banget loh menurutku. Karena bener, orang gak akan nanya-nanya. Iya kan, maksudnya gak usah kita pusing mau di model apa, di motif apa, jualannya kain putih doang. Bener. Tapi dari sini aku tuh ngambil kesimpulan, oh iya ternyata kita tuh kalau pengen mulai tuh mulai aja dulu dari yang paling gampang. That's it. Idenya dari mana waktu itu? Karena aku pertama kali, maksudnya abis nikah tuh aku tinggal di rumah mertua. Nah mertua aku tuh bilang, kayaknya coba deh kamu jualan
kain kafan aja gitu. Ibu mertua aku tuh yang bilang kayak gitu. Iya ya Bu, iya kan karena kain kafan kan maksudnya ya udahlah gampang jualan kain putih doang gitu. Kamu kan maksudnya belum ngerti apa-apa gitu loh. Ya udah belajarnya dari situ aja. Terus berapa tahun itu sempat? Nggak sampai tahunan. Paling berapa bulan, itu tahun 2006 aku inget banget. Cuma emang ternyata gak semudah yang aku bayangkan juga. Padahal jualan yang paling gampang tapi gak semudah itu. Aku bener-bener naik motor sama suamiku berangkat pagi keliling door to door nawar-nawarin kain kafan. Ternyata ya gak banyak juga yang mau beli kain kafan kayak gitu. Kalau belum ada yang meninggal masih mau beli kain kafan ya kan? Sekarang maksudnya aku kalau tawarin mendingan beli kain kafan apa kain batik? Iya kain batik lah ya. Jadi ternyata psikologi manusia itu akan membeli yang dia butuhkan sekarang, bukan nanti gitu loh. Kalau kain kafan nanti, gue kalau mati ya mati kagak tahu gue kapan gitu kan. Terus setelah dari kain kafan mulai merambah kemana tuh? Ke batik karena kain kafannya nggak laku. Jadi sehari paling orang beli 1 atau 2. Sedangkan 1 atau 2 kain kafan itu paling untungnya 10.000, 20.000. Buat apa gitu loh. Aku orangnya kayak bisa cepet move on, kayak ayolah gue harus ganti nih. Masa gini-gini aja sih udah berbulan-bulan gitu kan. Nah aku cerita tuh, ini bener-bener keberuntungan aku. Aku milih tinggal sama mertua yang super baik banget dan bisa diajak sharing. Akhirnya bilang, Bu kain kafannya nggak gitu laku loh Bu. Gimana ya, maksudnya aku harus kayak gimana nih sayang gitu kan. Terus ibuku bilang, itu tuh tetangga ada pengrajin batik, kalau kamu mau coba bawalah kain kafannya ke pengrajin batik tuh bisa dibuat apa. Dari situ aku bilang, oh ternyata bahan dasar batik tuh kain kafan. Ini loh Mbak yang aku pakai, kain katun, ini bahan dasarnya kain kafan. Dan dipakainya nyaman banget, adem gitu loh. Oh gitu. Ini bahan dasarnya, ini batik Cirebon kan? Batik Cirebon. Ini bahan dasarnya kain kafan. Kayak gitu. Terus. Dari situ ya udah aku coba ya kan. Dari situ itulah yang bikin aku tertarik di batik. Tadinya aku nggak tahu batik itu, aku pikir ya udah cuma seragaman sekolah. Ya kan waktu SD, SMP, SMA pakai dong seragam batik gitu. Tapi ternyata lebih dari itu, aku jatuh cinta sama batik karena aku ngeliat prosesnya dari awal sampai jadi sebuah karya yang sangat luar biasa. Sampai aku kayak punya panggilan, aku nih anak bangsa yang harus punya tanggung jawab untuk melestarikan budaya batik ini. Segitu kerennya ternyata batik gitu. Dan ini batik yang benar-benar bikin ini kan tangan. Ini handmade. Ini full handmade batik tulis yang ini nih berarti garis-garis atau motif-motifnya ini dibuat dengan penuh dedikasi ya kan, dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketelitian. Isi-isinya ini nih sekitar 6 bulanan nih kalau mau jadi ini. Layer demi layernya. Kayak gitu. Wow, itu kamu baru tahu. Padahal orang Cirebon juga. Orang Cirebon, tapi baru tahu ketika ngelihat proses batik tuh luar biasa loh ternyata. Jadi yang bikin jatuh cinta adalah prosesnya. Dan selalu ada story-nya juga kan dari setiap semua batik, setiap ini ada gambar. Filosofinya semua gitu kan. Jadi aku kayak Megamendung, aku bilang kenapa ada motif Megamendung? Oh ternyata dulu Sunan Gunung Jati orang Cirebon menikah dengan Putri Ongtin. Putri kerajaan Cina gitu kan. Dan dia pengen memberikan hadiah spesial di pernikahannya dengan membuatkan batik motif diambil dari budaya Chinese, dari guci-gucinya gitu kan, ada awan-awan itu. Dibikinlah batik Megamendung ini kan luar biasa ceritanya. Spesial banget itu ceritanya. Makanya memang batik Megamendung ini khas banget Cirebon, nggak dimiliki oleh daerah-daerah lain. Bener. Iya kan motifnya kayak kesannya lebih ke kontemporer, jadi tradisional modernnya tuh dapet. Bener, ada orientalnya juga. Iya ada orientalnya juga. Menarik banget. Nah terus kemudian kamu udah mulai nih langsung ke fokusnya batik Megamendung pada saat itu. Iya betul, pada saat itu aku bikin batik motif Megamendung. Terus aku udah excited banget, aku pengen jual, memasarkan ke kota besar. Jadi aku tuh pertama kali jualan ke pasar Tanah Abang. Wow, sama suami? Sama suami. Ya gak ada lagi dong, partner aku cuma satu-satunya, the one and only suamiku. Jadi suamiku yang nyupir, suamiku yang angkat-angkat barang.
aku yang nawar-nawarin dari kios ke kios dan ditolakin karena kayak mikirnya, hah, gue udah punya supplier tetap nih, lu orang baru yang masih pada kecil-kecil, jadi kayak nggak meyakinkan gitu loh aku sama suami jualannya. Sedih. Terus kamu yakininnya gimana tuh? Yakinnya deh sampai aku kayak berani, udah deh gue titip dulu deh batik, nggak apa-apa kok, nggak harus dibeli, aku bilang gitu kan, aku titip aja gitu kan, kalau yang laku nanti baru boleh dibayar. Aku sampai kayak gitu dong, saking pengennya barangku diterima gitu kan. Wow, kamu ini nggak waktu sempet waktu menjalani awal-awal bisnis itu sampai pas belajar, sempet kayak banyak orang yang kayak pesimis nggak sama kamu? Kayak, iya, ya itu termasuk aku jualan tuh orang udah kayak underestimate gitu loh, maksudnya ini masih anak-anak jualan barang apa sih gitu-gitu kan. Cuma ya itu, aku dari yang pertama kali jualan terus ditolak, akhirnya aku perbaiki karena ternyata harus ada nih survei dulu apa sih yang market mau, jangan asal bikin produk. Aku tuh udah melakukan banyak kesalahan sebenarnya, tapi itu menjadi sebuah pembelajaran yang sangat luar biasa yang nggak dipelajarin di sekolah, yang belajarnya di lapangan langsung. Iya, dan akhirnya mulai dapetnya tuh caranya nih harus begini, ini tuh seperti apa, dan pas apa tuh yang benar-benar pick up? Momentum banget ketika tahun 2009. Itu UNESCO menetapkan sebagai Hari Batik Nasional tanggal 2 Oktober. Itu momentum lompatan yang sangat aku dapetin banget. Dari situ ternyata pesanan batik luar biasa. Nah ini nih, kesuksesan akan didapat kepada orang yang sudah mempersiapkan untuk mendapat kesuksesan itu. Jadi aku alhamdulillah dari tahun 2006 jualan kain kafan, aku banyak belajar dari situ. Akhirnya 2007 aku jualan batik ke Tanah Abang. Dari 2007 ke 2008 aku mempersiapkan semuanya. Ya dapet lah akhirnya lompatannya, mulai banyak yang beli. Terus aku di 2011 aku bisa buka toko batik sampai dapat rekor muri sebagai toko batik terluas di dunia, 2,5 hektar di 2011. Gila. Dari 2019 aku dapat momentum, itu toko dari toko kecil jadi toko besar, jadi punya cabang di Jakarta, Medan. Itu kayak alhamdulillah banget gitu loh. Alhamdulillah banget. Dan modalnya modal dari amplop kawinan. Nikahan. Ternyata membawa berkah ya. Tuh, mesti bawa duit. Memang kalau kita ke kawinan gak bisa tangan kosong. Siapa tahu kita jadi investor. Jadi investor, bener-bener. Iya kan? Bener, wow. Dan kamu gak ada investor tuh dari 2009 itu sampai akhirnya 2011 punya pabrik besar? Dari 2009 sampai 2011 gak ada investor sama sekali. Sampai sekarang pun alhamdulillah aku berjuang bener-bener sama suamiku. Sole investornya kalian aja? Kita doang, gak ada sama sekali investor lain. Wow. Ya walaupun prosesnya lumayan panjang lah, hampir 20 tahun, tapi aku bersyukur dan bangga gitu loh. Ini kita rintis bener-bener dari nol sampai sekarang kayak gitu, kita berjuang bareng-bareng kayak gitu sih. Ketika kamu 2011 nih akhirnya punya toko yang jadi lebih besar lagi, apa yang ada di pikiranmu ketika kamu masuk ke dalam toko itu pertama kali? Pertama kali sebenarnya aku ngerasa aku kayak keluar dari comfort zone. Itu aku kayak di ujung jurang. Nih gue pilih tempat sebesar ini, kalau gue nggak berhasil gue akan jatuh. Karena pertaruhannya banyak sekali gitu kan. Kayak aku kan sebelum punya toko besar ini udah ada toko kecil yang ya udah aku di comfort zone, udah ada pelanggan gitu loh. Aku udah jadi supplier di Tanah Abang. Harusnya kalau aku pilih di situ aja aku akan aman. Iya. Tapi aku pilih coba toko yang lebih besar dengan segala resikonya pasti lebih besar juga. Tapi akhirnya aku belajar bahwa ada loh yang namanya the power of kepepet. Karena kepepet mau gak mau akhirnya aku powerful banget buat ngejalanin itu. Aku harus sampai berhasil. Kalau gak berhasil ini taruhannya besar banget. Karena bukan cuma diri aku, tapi waktu itu karyawan aku masih 350. Kalau sekarang alhamdulillah kan udah hampir 1.500 karyawan. Terus Mi Group ya. Jadi
emang ada terus Milan di properti. Suamiku kan sekarang ngejalin developer properti di Terus Milan. Terus aku juga ada The Keranjang Bali. Terus ada Trusmi grupnya juga, Batik Trusmi, ada Batik Kitchen. Totalnya hampir 1.500 karyawan sekarang. Wow, gila sih. Tapi ketika itu siapa yang ngedorong tuh yang kamu bilang the power of kepepet? Oh, itu si Ibnu suamimu atau darimu sendiri yang kayaknya udah deh kita bikin gede-gede sekalian dan harus dijalanin? Sebenarnya yang lebih berani tuh suamiku sih. Jadi ngegas banget, akunya agak ngerem. Jadi kita tuh sebenarnya kayak sendal yang kanan kirinya sebenarnya beda kan. Tapi ternyata jalan beriringan tuh kita satu tujuan. Kita saling ngelengkapin gitu loh. Aku sama suamiku karakternya berbeda banget. Suamiku yang lebih pendiam, tapi dia memang kuat di manajemen, dia pemikir, strategi gitu. Aku yang lebih senang di luar, aku lebih senang network, aku lebih senang marketing, jualan. Iya. Dan suamiku bilang kayak, lu bener-bener orang yang ekstrovert banget dan gue yang introvert banget gitu. Iya, aku bener kayak oh iya bener ya. Jadi memang dia yang nge-push pada saat itu. Iya betul, dia yang lebih berani, aku yang lebih kayak. Tapi gue jadi kayak ditarik sama dia buat terjun ke situ juga. Hebat sih. Kalau enggak ya akhirnya nggak keluar dari zona nyaman itu, betul. Gitu kan. Ada nggak masa-masa ketika itu dari 2011 sampai sekarang nih, kami juga bisnis ya naik turun. Ada nggak cobaannya banget ketika udah menjadi makin besar? Banyak banget sampai sekarang juga. Ujian dan cobaan itu pasti ada gitu kan. Dari mulai kita menghadapi COVID itu udah luar biasa. Tapi kita percaya ya namanya apa ya ujian itu pasti adalah solusinya lah gitu. Udah sepaket lah itu. Positive thinkingnya gitu loh. Saat COVID itu kita gak bisa ngerubah kondisi karena COVID itu kan dunia gitu. Tapi kita bisa ngerubah respon kita. Kita mau responnya seperti apa. Kalau kita responnya negatif ya hasilnya akan negatif. Kalau kita responnya positif ternyata emang kita yang kita dapetin adalah positif kayak gitu. Jadi waktu COVID tuh bener-bener luar biasa itu yang namanya batik itu kan buat acara-acara. Buat kawinan lah gitu kan. Terus buat misalkan buat kerja lah. Sedangkan udah nggak ada event-event itu semua. Orang work from home, nggak perlu pakai batik. Akhirnya bener-bener kayak drop banget. Tapi ternyata ada hikmah dari drop itu yang tadinya kita cuma jualan offline doang. Akhirnya kita mikir gimana caranya. Akhirnya kita jualan online. Halo teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton Uncensored with Andini Effendi di channel Cauldron Content. Nah, kita masih lihat banyak banget nih yang belum subscribe. So, please subscribe. Dan kalau kalian benar-benar suka dengan kontennya, episodenya atau channelnya, please like dan juga share with your loved ones or siapapun. Thank you so much. Sebelumnya gak pernah. Kita udah bener-bener jualan offline tuh udah bener-bener enak banget gitu. Customer datang sendiri, kita udah tinggal siapin produk-produknya. Tapi dari COVID tuh akhirnya kita belajar offline kan bener-bener drop banget kan, nggak ada orang datang kan. Akhirnya kita belajar dari gimana caranya jualan online, memaksimalkan dunia digital, bikin konten, jualan di marketplace segala macem. Ternyata ada hikmah di setiap kejadian itu kalau kita mau ambil positifnya. Iya, keluar dari zona nyaman. Iya kan. Betul. Dan itu akhirnya kamu sempat ada PHK gak selama COVID itu? PHK sih enggak, tapi emang jadinya dibatesin gitu loh. Jadi kayak 1 bulan ada yang cuma masuk cuma seminggu, ada yang cuma masuk cuma 2 minggu. Tapi mereka kayak ya udah yang penting gue nggak di PHK, gue nggak apa-apa kok dapat gaji cuma seminggu sebulan. Ya emang cuma masuknya cuma seminggu. Tapi kita usahain banget gimana? Karena gini sebenarnya kalau aku PHK tuh aku juga yang kesusahan. Karena batik itu kan orang yang harus punya knowledge kan buat ngejelasin itu, dan gak gampang cari SDM yang udah punya knowledge tentang batik gitu. Jadi aku mikirnya kayak daripada gue mulai dari nol lagi, ya mendingan gue atur aja nih gitu kan. Gue manage yang ini masuknya cuma sebulan cuma seminggu doang. Lu mau nggak nih? Ya emang begini keadaannya. Oh ternyata mau gitu kan. Jadi berhasil ngelewatin krisis waktu COVID tanpa harus ngelepas karyawan. Iya, karena jujur berat banget sih itu. Iya, bagus banget. Nah, aku pengen ngobrolin soal papa kamu baru meninggal dunia. Iya, sebenarnya nggak baru-baru banget sih waktu waktu aku di Bali.
Oh, tahun berapa tuh? Aku di Bali sampai tahun 2021 sih. Oh wow, itu kamu sempet deket nggak sama dia? Aku tuh dari dulu sebenarnya deket banget, cuma karena pisah akhirnya ya kan jauh. Mama sempet bilang memang aku tuh yang paling ditimbang-timbang banget karena biasa ya kalau anak cewek itu kan deket sama papahnya kan kayak gitu. Cuma karena pisah akhirnya jauh, terus ya akhirnya ketemu lagi pas aku nikah ya kan. Tapi ya emang udah karena papa udah punya kehidupan sendiri, ya udah aku juga sendiri, ya udah. Terus akhirnya pas terakhir tuh ke Bali tuh waktu pembukaan keranjang Bali, papa sempat datang cuma emang udah sakit, ya udah. Tapi jadi selama itu sebenarnya kamu masih berhubungan, tapi udah masing-masing aja. Iya gitu. Ada nggak yang kamu kangenin gitu dari dia ketika misalnya kamu pas lagi berusaha banget nih gitu sampai akhirnya udah sukses gitu, yang kamu berharap karena ya kamu deket daddy's girl gitu, yang berharap pada kehadiran dia gitu pada masa-masa itu. Papa juga sebenarnya support system yang memang ngajarin aku cara jualan yang bener gitu loh. Dia bilang cara jualan yang bener tuh pertama gak serakah gitu loh. Gak serakah dalam arti kayak ambil keuntungan sebanyak-banyaknya akhirnya orang kecewa kayak gitu. Yang kedua harus jujur. Katanya kamu harus jualan tuh harus jujur. Kamu kasih tahu apa yang kamu jual jujur-jujurnya, maksudnya kayak gitu. Aku 2 pegangan itu sih yang aku pegang. Akhirnya alhamdulillah aku tuh bisa dapet market yang orang customernya loyal semua. Karena aku pikirnya kayak gitu, ya udah yang penting kan customer seneng, aku juga seneng gitu loh. Nggak ada yang kecewa, dapat untung nggak seberapa juga, tapi quantity yang penting dibanyakin, orang puas dari mulut ke mulut akan cerita, akan mempromosikan. Aku mikirnya kayak gitu sih. Iya. Ada nggak ketika dia udah ngelihat kamu sukses tuh apa yang dia bilang gitu? Iya, jadi dia kayak bangga banget gitu. Maksudnya kayak my little girl kok sekarang udah bisa di titik ini kayak gitu kan. Ya aku bilang makasih lah papa juga bener-bener support system aku, udah ngajarin aku tentang cara jualan yang memang bisa sustain gitu loh kan. Mikirnya jangka panjang. Iya dong. Kayak gitu. Padahal dulu sempet nentang gak sih dia waktu sebelum kamu mau nikah itu? Nikah sih sempet gak setuju karena ya itu nikahnya sama-sama lulusan SMA, orang tua mana sih yang nggak pasti punya kekhawatiran kan. Tapi karena ya mungkin aku bilang ya udah percaya aja, sampai orang tua aku bilang ya udah kalau sampai ada apa-apa kamu tanggung sendiri ya, sampai digituin loh. Papa tuh yang ngomong? Iya, karena papa bilang kayak nggak mau kejadian terulang kayak divorce juga gitu loh. Sampai sekarang aku kayak ya udah aku pegang itu. Oh wow, dan akhirnya membuktikan juga kamu partneran sama suami dan akhirnya bisa mencapai mimpimu. Alhamdulillah kan, maksudnya 20 tahun hidup bersama tuh kan ya bukan waktu yang singkat juga, bukan sesuatu yang mudah dijalanin juga dengan kita sama-sama di usia yang waktu itu masih labil lah. Iyalah. Masih labil lah, 17 tahun masih pengen main-main sebenarnya, tapi udah sebuah komitmen yang memang kita harus jalanin dengan sungguh-sungguh. Aku pengen ngomongin soal partner up dengan suami. Karena ini juga sebenarnya yang banyak sekali orang tuh pengen tapi takut melakukan. Karena suami ya suami, partner ya partner, bisnis partner ya bisnis partner. Gitu. Kalau dari pengalamanmu, kayak take away-nya apa nih partneran sama Ibnu, yang kayak apakah selalu kayak baik-baik saja atau ada kalau ini berantem gitu soal bisnis ya. Tapi ketika pulang gimana ketika menjadi suami istri? Nah, jawabannya tidak semudah itu Ferguson. Ya ampun, memang benar. Aku ngalamin banget sama suami itu, waktu awal nih berantem terus. Waktu awal ya, maksudnya kayak itu bener-bener kayak kita sama-sama belajar gimana sih cara jalanin bisnis bareng. Ternyata emang harus profesional. Ada profesionalitas di sini yang bener-bener kita bagi antara di rumah sama di kantor. Jadi ketika pulang kamu nggak bahas-bahas lagi soal kerjaan? Nggak boleh, itu ada peraturannya. Nggak boleh. Jadi, sampai sekarang pun. Jadi aku juga nggak boleh baper. Misalkan nih, aku ada masalah di rumah nih, nggak boleh baper dibawa sampai ke kantor. Akhirnya meeting aku cemberut. Akhirnya ditanyain juga, gue ogah-ogahan, males-malesan. Tadinya begitu. Emang semua tuh berproses dan butuh waktu. Nggak langsung instan bisa seprofesional itu sama suami gitu loh, kerja barengnya ini.
Jadi kita banyak ngelewatin apa ya, kayak membahas kayak struktur organisasi di kantor tuh begini loh. Aku tuh pimpinan gitu. Walau bagaimanapun kamu harus ngikut aku. Nah, kodanya harus cuma satu, nggak bisa ada dua CEO gitu kan. Iya. Terus kalau di rumah gitu kan aku maksudnya aku imam di dalam keluarga, aku juga mimpin rumah tangga. Ya udah gitu, kamu ikutin rulesnya kayak gitu kan. Akhirnya ya udah kita sepakat kayak kita ngebagi sesuai kapasitasnya masing-masing. Nggak boleh ada yang ikut campur di misalkan aku emang di networking dan marketing, ya udah gitu, itu kebijakan emang ada di aku. Tapi kalau manajemen semua aku nggak boleh ikut campur di situ, emang kebijakannya murni di suamiku. Boleh ngasih masukan, tapi kalau misalkan masukan itu nggak dijalanin ya gue nggak boleh marah. Kalau dulu kayak gimana sih udah aku bilang begini-begini kok nggak dijalanin gitu kan, akhirnya marah, jadi nggak enak gitu suasananya. Tapi sekarang udah nggak berekspektasi begitu karena udah tahu gitu. Ya udah gue hanya sekedar ngasih masukan, silakan lu putuskan, kalau lu mau jalanin ya syukur alhamdulillah, nanti hasilnya gimana, tapi kalau lu nggak jalanin juga nggak apa-apa, nanti lu akan belajar sendiri gitu loh. Jadi memang taruh boundariesnya ya. Boundariesnya betul. Gila, itu berat juga sih, pasti lama itu prosesnya. Lama prosesnya, berantem juga pernah kayak gitu kan. Tapi ya udah, kita harus mau menikmati proses itu. Tapi kalian kalau udah di tempat tidur nih nggak ada ngomongin kerjaan? Nggak ada, malah deep talknya ke yang ya ampun, jadi kayak ngulang-ngulang perjuangan kita itu works banget buat bikin kita, hubungan kita jadi semakin semakin dalam gitu. Iya, jadi inget lah perjuangan. Kita ngebahasnya malah ngebahas yang perjuangan yang berkesan gitu loh, bukan ngebahas masalah-masalahnya. Dan di kantor nggak pernah ngomongin kayak sekolah anak gitu. Enggak, misalnya. Di kantor emang kita nyari solusi apa nih, masalah apa nih di kantor. Yuk kita cari solusinya bareng-bareng kayak gitu. Wow. Jadi dia tuh sekarang apa? CEO-nya? Iya. Terus migro. Dan kalau Sally? Aku lebih kayak marketing berjalan. Oh, oke, CMO-nya ya gitu. Oh gitu. Dan berarti nanti ada kayak managing editornya atau yang COO-nya lah yang ngurusin operasional? Ada lagi. Jadi profesional. Emang profesional kita. Jadi alhamdulillah sih kalau Batik Trusmi emang manajemennya udah rapi gitu loh. Tinggal kita kontrol, ya tinggal kita kembangin lagi, kita pengen bikin inovasi apa lagi gitu-gitu sih. Ada keluarga lain nggak yang ikutan juga? Nggak ada. Dari anggota keluarga, kakak-kakaknya, suami, adikmu? Nggak ada, kadang udah punya usaha masing-masing juga gitu. Wow. Mertua gimana? Mertua sekarang kayak ya ampun seneng banget. Dia bilang kayak gini, maksudnya gak kepikiran kamu bisa sampai di titik ini. Jadi mikirnya kita kan suamiku kan anak bungsu ya kan. Terus kayak mikirnya kita nikah muda, kayak ya udahlah, ya udah bisa berhasil aja udah syukur alhamdulillah. Ibu mertua aku pikirannya begitu. Nggak nyangka sampai sebesar ini sih gitu. Kamu kok aku lihat nih punya hubungan sehat banget ya dengan ibu mertua. Aku alhamdulillah aku sangat deket banget malahan. Jadi ibu mertua aku tuh bener-bener nerima aku tuh dari yang awal ya aku nggak bisa apa-apa. Bayangin ya anak 17 tahun belum bisa masak bahkan gitu loh. Dan ibu mertua aku tuh sabar banget dan bener-bener kayak nganggap aku tuh anak dia sendiri gitu. Papa mertua udah nggak ada ya? Papa mertua udah meninggal. Tapi papa mertua juga dulu deket banget sama aku juga kayak gitu kan. Karena kita tinggal bareng mungkin ya, sering makan bareng, ngobrol bareng. Akhirnya ya udah seneng banget gitu. Waktu di Bali juga sampai ibu mertua aku ikut tinggal sama aku di Bali. Terus mama kamu? Enggak, kalau mama aku di Cirebon. Di Cirebon. Wow, tapi itu maksudnya kayak hubungan sama mama juga sehat, tapi hubungan sama ibu mertua juga dekat gitu. Itu kan yang infrastrukturnya tuh kuat banget gitu. Tapi hubungannya tuh emang bener-bener beda. Ibuku tuh emang bener-bener masih keras banget gitu. Mungkin ada luka masa lalu apa gimana. Nah, ibu mertua aku yang apa ya? Yang lembut banget. Jadi emang bener beda gitu loh. Yang di sini aku dapat dapat disiplinnya, kerasnya gimana caranya. Kalau di sini dapat yang jadi kayak di sini aku dapat feminim energy dari ibu mertuaku. Kayak gitu. Oh gitu. Jadi kayak lengkap banget gitu. Oh, jadi masculine energy dari ibumu. Dari ibu aku. Jadi kayak aku kalau ngadepin orang-orang
ya gimana gue bisa gitu loh. Gue gak lembek gitu loh dari ibuku. Tapi kalau misalkan ngadepin ya anak-anak, suami, aku dapat dari ibu mertuaku gitu kan. Sangar di depan tapi sangar di luar tapi di dalam tetap lemah lembut. Tapi kayaknya tuh kamu tuh gak pernah kayak jatuh sampai sedih banget nangis gitu selama perjalanan ini? Sebenarnya pernah lah. Aku pernah di titik yang tadi aku punya toko 3 tuh. Aku sampai punya tutup 2 toko aku, sampai cuma buka 1 toko aku. Waktu kapan itu? Itu berarti tahun 2010 sebelum aku punya toko yang besar. Jadi ternyata Tuhan mau ganti yang lebih baik loh ternyata. Jadi apa yang terjadi itu 2010 surprise itu? banget. Jadi gini ceritanya, karena 2009 itu aku dapat momentum yang luar biasa. Akhirnya aku merasa kayak aku harus meng-hire orang-orang profesional yang keren banget dari perusahaan-perusahaan besar. Aku pikir aku bisa itu menjadi business owner yang semua didelegasikan ya kan. Bisnis jalan, owner jalan-jalan. Aku pikir bisa semua dihandle sama orang. Aku kasih tuh semua kepercayaan, semua dari mulai database segala macam. Ternyata orang ini membuka usaha yang sama sendiri dengan mengambil database customer lah, database pengrajin semua diambil. Aku taunya kayak ada salah satu loyal customer aku ngomongin aku kayak, Mbak Sally ini kok manajernya jualan sendiri, maksudnya jualan bukan batik Turusmi loh notanya ini, terus produk-produknya dia kirimin semua gitu-gitu loh, nawar-nawarin semua. Iya. Dari situ aku sampai berapa ya waktu itu karyawan aku ya, kayak sekitar 50-an karyawan aku dibawa sama dia. Jadi dia buka batik lagi dengan bawa karyawan aku, sampai itu 2 toko aku tutup. Jadi aku cuma bisa buka 1 toko doang. Karena karyawan aku dibawa, database aku juga dibawa. Itu kayak bener-bener sedih banget. Si Ibnu kemana pada saat itu? Ya bareng, masih bareng. Cuma kan ya kita gimana sih rasanya tiba-tiba oleng gitu loh. Iya kan? Tapi ya itu dari situ aku ya udahlah ambil hikmahnya, yuk coba kita perbaikin apa sih kesalahan kita. Oh ternyata nggak boleh serta-merta langsung percaya sama orang kayak gitu kan. Emang benar harus hands on ya kita tuh sebenarnya. Iya nggak bisa loh. Jadi kita tuh nggak bisnis kita tuh nggak bisa autopilot. Gak bisa. Kita harus bener-bener ya tetap ada di situ gitu loh. Kita nggak bisa serahin semuanya ke orang. Tapi aku ngerti juga maksud kamu. Kamu pengen udah deh pelan-pelan kamu bisa apa ya, melepas kontrol. Betul, kan. Maksud aku tuh nggak terlalu terlibat banget di situ. Barangkali aku bisa punya ide, karena aku percaya rezeki kita tuh gak cuma di satu bidang. Kita bisa ada rezeki di bidang-bidang lainnya. Aku mikirnya kayak coba deh, kan gak bisa kita berharap dari satu perusahaan itu doang. Kita coba bikin usaha yang lain. Makanya kan suamiku akhirnya properti, terus aku akhirnya buka The Keranjang Bali. Aku mikirnya kayak gitu, gak bisa berharap dari satu gitu kan. Dan pada saat itu lagi penjajakan untuk unit bisnis lain gitu. Tapi ternyata kayak ada badai dan tsunami yang menerjang, yang menghabiskan 2 toko aku, akhirnya cuma sisa 1 toko. Cuma aku bersyukurnya aku punya jiwa entrepreneur yang memang selalu mengusahakan apapun itu dan gak pantang menyerah aja. Akhirnya ternyata Tuhan punya rencana lain. Dari situ aku banyak belajar, lebih keras lagi, lebih cerdas lagi. Akhirnya aku bisa buka toko yang sebesar itu. Kamu proses hukum gak tuh yang itu waktu itu? Enggak sih, aku orangnya kayak aduh gak mau ribet gitu loh. Mendingan kayak move on aja daripada jalan di situ-situ aja gitu kan. Dan ini kompetitor masih ada nih? Aku nggak tahu dan nggak cari tahu lagi tuh itu jalannya kayak gimana, nggak tahu. Emang bener ya, fokus sama kita aja. Iya gitu. Bener. Iya kan ya? Iya, bener sih, fokus sama kita aja. Ternyata itu lebih menyenangkan dan lebih works gitu loh. Lebih kita dapat hasilnya juga kalau kita fokus sama diri kita, nggak mikirin yang lain. Wow. Dan sekarang nih Batik Turusmi udah jalan, udah bisa autopilot lah in a way ya? Atau masih aku kontrol juga. Aku masih sering bolak-balik Cirebon juga walaupun aku tinggal di Jakarta. Ketika ada rombongan-rombongan ibu-ibu, karena udah biasa dari dulunya dihandle sama aku, suka Mbak Sally di Cirebon nggak ya gitu kan? Kita rombongan mau datang nih, oh siap Bu gitu kan. Aku ke Cirebon gitu kan.
Iya, karena, masih kayak gitu. Karena memang bisnis itu kadang personal banget ya. Banget. Jadi beda banget gitu ketika ada aku sama nggak ada aku gitu loh. Semangatnya ibu-ibu belanja ketika aku temenin, aku kasih masukan, Mbak Sally cocoknya yang mana? Aku, Bu, ibu kalau yang ini ibu lebih kelihatan kalem, atau kalau yang ini ibu mau dipakainya apa nih Bu? Pakai malam apa pakai siang? Aku lebih seneng ngasih masukan-masukan kayak gitu. Jadi ibunya tuh kayak ngerasa apa ya, nggak sekedar jualan. Iya gitu loh, benar-benar personal banget. Oh wow. Nah terus sekarang jadi udah melebar bisnisnya, ada properti, kemudian ada keranjang Bali ini oleh-oleh kan ya? Oleh-oleh. Dan ini paling baru 2019. 2019, oke. Dan sekarang kamu masih megang semuanya itu, jadi benar-benar keliling. Iya, aku juga suka ke Bali juga gitu, selain refreshing, healing. Tapi kan enak ada bisnisnya juga. Iya. Itu sebenarnya jadi alasan aku kenapa aku bikin bisnis di Bali. Padahal aku udah di warning gitu loh sama temen aku, lu yakin mau bikin oleh-oleh di Bali? Kan udah ada. Ya kayak udah ada pionirnya, udah ada yang belasan tahun, orang lokal pula. Lu berani-beraninya head to head sama itu. Aku bilang, gue gak head to head loh. Gue bawa sesuatu yang baru, gue bawa konsep yang berbeda. Enggak, jadi walaupun kita depan-depanan tapi aku nggak worry gitu kan, karena aku yakin aku punya konsep yang berbeda, bukan cuma sekedar tempat oleh-oleh. Aku lebih tepatnya aku ada experience, aku 4 lantai kan, di atas itu orang-orang bisa bikin jamu, bisa lihat kopi luwak, ada luwaknya, proses si luwak itu makan biji kopinya sampai keluar kayak gitu. Terus juga ada bikin kayak gelang-gelang Bali. Terus ada kayak aku kan tagline-nya Bali dalam satu keranjang. Jadi semua tuh ada suasana Ubud, sawah-sawah ada, suasana pantai Jimbaran ada. Jadi kalau anak-anak atau misalkan siapa yang misalkan di Bali pasnya mau outdoor hujan atau kepanasan, bisa di keranjang Bali aja kan indoor. Tetap bisa ngerasain suasana Bali dalam satu keranjang. Itu kreatif banget loh. Bikin pusat oleh-oleh bukan orang Bali, orang Cirebon loh guys sebenarnya. Itu apa yang waktu itu idenya datang dari mana? Jadi idenya karena aku suka ke Bali. Karena aku suka banget liburan ke Bali, aku cinta banget sama Bali, dan Bali tuh punya magnet yang bikin aku mau balik ke sana terus, nggak pernah bosen. Cuma karena aku orangnya tuh seneng banget bawain oleh-oleh buat bestie aku, dan aku ngerasa kayak kok oleh-oleh itu aja ya kayak gitu. Terus kok tempatnya gini-gini aja ya kayak gitu saat itu. Terus aku kayak gue harus punya nih bisnis di Bali yang yang orang tuh menarik buat orang tuh dateng gitu, nggak bosen kayak gitu. Itu tahun berapa tuh mulai kamu merasa punya bisnis, ide pengen buka bisnis itu? 2017 okay. Aku punya ide, dan akhirnya alhamdulillah aku dipertemukan sama orang yang punya tempat strategis banget. Itu tempat bener-bener kayak Tuhan persiapkan buat aku. Bayangin. Gimana itu ya? Itu di Jalan Bypass Ngurah Rai. Itu kayak cuma gak nyampe 10 menit ke bandara. Itu letaknya kita punya 2 muka. Jadi orang kalau bilang The Keranjang Bali, dikiranya The Keranjang Bali ada 2. Ada yang di Jalan Sunset Road sama ada yang di Jalan Bypass Ngurah Rai. Padahal gak, kita punya 2 muka. 2 muka maksudnya? Bisa dari Sunset Road sama bisa dari Bypass Ngurah Rai. Jadi bentuknya tuh, aku bangunannya tuh kayak keranjang raksasa yang eye-catching banget, yang orang tuh udah pokoknya lihat tuh pasti kayak ini bangunan apa ya kayak gitu. Kayak gitu. Wow, aku sengaja bikin kayak gitu kan. Oh wow. Terus 2017 tuh. Sampingnya tuh Starbucks, depannya tuh rumah sakit. Aku kayak tahu dari mana. Tahu pasti lewatin kan? Pasti lewatin. Iya, itu iya. Bener-bener jalan utama banaku kan. Iya. Wow. Itu tempatnya masih kosong, masih pohon-pohon kelapa gitu, bayangin coba. Tahun 2017. Aku bilang kayak kok ada ya lahan 1 hektar di pinggiran jalan raya, terus di maksudnya samping-sampingnya tuh udah kayak bisnis komersial banget. Kenapa ini masih pohon-pohon begini gitu kan? Dan orangnya mau dong kerja sama aku 35 tahun, bayangin. Aku kontrak 35 tahun. Ya nggak apa-apa, gue harus ngomong emang iya itu adanya. Karena gue nggak mampu buat beli lahan sebesar dan itu. Dan partneran dong. Partneran enak. Iya kan? Gila, dan itu semudah itu ditemukan.
partnernya. Tadinya beberapa aku bukan langsung tempat itu. Tadi ada tempat-tempat yang lain, tapi aku kayaknya serak sama ini gitu kan. Dan alhamdulillah aku bisa bernegosiasi dengan ownernya sehingga kita berpartner. Wow, tapi nggak mudah loh bisnis di Bali. Banget. Dan aku sempat kena COVID juga kan aku ngebangun Keranjang Bali tahun 2018. Jadi aku punya ide 2017, aku bangun 2018, jadi 2019 kena COVID 2020. Gila, tutup pada saat itu? Tutup, emang harus tutup, wajib tutup. Semua mall tutup, restoran tutup, tempat oleh-oleh tutup, Pantai Kuta pun ditutup. Semua kayak Bali tuh kayak kota mati yang orang takut keluar kalau ada zombie gitu loh. Di dalam rumah semuanya. Gila kan? Gila, berapa lama itu tutup? Aku shock banget. Sampai berarti sampai 2000, ya paling bangkit lagi 2022. Pernah gak ada, aduh kayak salah nih aku buka di Bali? Pernah mikir gitu, gila sih ini gue salah banget sih. Maksudnya buka bisnis di Bali kena begini nih, kayak kan investnya lumayan. Iya. Karena Tuhan apakah ini salah gitu? Ada gak kamu berdoa gitu loh? Ada. Oh ini kayaknya maksudnya ini kayaknya ujian terbesar aku deh saat itu. Aku mikirnya ini kayaknya ujian terbesar aku. Karena tanggung jawab aku kan besar banget ke yang punya tempat juga. Aku udah menjanjikan bahwa aku udah kayak gue yakin banget ini bisnis, terus ternyata gak perform gara-gara COVID. Ini kan gue juga gak enak gitu loh. Iya gitu. Terus apa yang membuat keep going pada saat itu? Iya, karena tadinya aku pikir COVID tuh akan sebentar. Kita semua mengira begitu. Tapi ternyata lama gitu kan. Cuma aku punya ide waktu itu akhirnya gini. Kan Keranjang Bali itu tempat oleh-oleh yang sebagian besar produk-produk UMKM. Akhirnya aku bikin program The Keranjang Bali Support UMKM dengan menjual harga modal. Aku jual lah lewat online. Bayangin, sekarang pai susu ya kan yang orang-orang jual misalkan kayak 20.000, aku tuh jual 7.500. Hah? Itu harga modal bener-bener dari ini doang, aku cuma bantu support ngejualin. Jadi nggak dapat untung? Nggak dapat untung, tapi kan online kan nggak seberapa kan. Kalau online kan maksudnya kayak budget segala macam operasionalnya nggak besar gitu. Tapi terus? Dari situ akhirnya gaungnya terdengar, oh The Keranjang Bali tuh punya program yang bagus banget support UMKM dengan ngejual semua harga modal UMKM, jadi nge-support UMKM. Ide kamu dari mana sih itu? Aku kayak pengen berdaya, pengen ngebantu walaupun kondisinya sesulit itu gitu loh. Apa sih yang bisa kita lakukan kalau dalam kondisi yang mudah? Ya itu kan udah biasa. Orang bisa jalan dalam kondisi yang mudah itu biasa. Tapi kalau orang jalan dalam kondisi yang sulit itu luar biasa. Hebat sih. Emang kamu tuh jiwa pengusaha banget ya. Asli, orang-orang juga pada ngomong, gila sih Sel, udahlah lu tuh fix orang jualan. Bener, fix banget orang jualan. Apa yang kamu tuh kalau ngelihat kamu sekarang nih Sel di 2025 dan ngeliat kamu ke belakang, apa yang membuat kayak kamu tuh ngerasa, oh Sally tuh sebenarnya tuh seperti ini ya orangnya, selain memang pintar jualan, tapi apa ternyata tuh super power gue tuh apa sih sebenarnya? Kalau teman-teman aku nilainya aku tuh positive vibes. Jadi aku tuh selalu mandang orang tuh dari positifnya. Aku pikir kayak gini, ya setiap orang punya kekurangan, setiap orang punya kesalahan, setiap orang mungkin punya lupa. Gue juga gitu loh. Kenapa sih gak kita ambil positifnya aja? Makanya orang suka kayak, Sel lu main sama ini, lu tahu gak sih nih orang yang gini-gini? Aku bilang aku ambil positifnya aja. Selama dia tidak merugikan aku, ya kan, tidak istilahnya tidak menyusahkan aku, ya udah keep going aja gitu loh. Termasuk di bisnis gimana tuh? Iya, kayak termasuk di bisnis. Misalkan kayak, Sel banyak banget Sel yang niru batik terus is okay, rezeki udah diatur, aku bilang gitu. Kita nggak akan kehilangan apapun dengan orang niru model kita atau motif kita. Enggak kok, kita udah aja terus inovasi aja terus gitu loh. Nggak ada yang salah kok kayak gitu. Orang punya pilihan. Aku tuh selalu nggak tahu kenapa aku lebih senang positive thinking sih daripada negative thinking. Karena menurut aku kamu orangnya pede soalnya. Gitu ya. Pede dengan dirimu, pede dengan apa misi kamu di bumi ini. Jadi ya udah. Mau ada kompetisi, mau ada copy paste, terserah gitu. Ya, karena kalau kita nggak pede, kita ini kan lagi menjual produk, ya istilahnya. Kalau kita sendiri nggak pede, gimana kita mau bikin orang itu percaya sama produk kita? Makanya kan trust me. Oh itu. Trust me itu artinya trust itu. Trust me. Aku kira itu sebuah bahasa dari Cirebon. Sebenarnya trust me itu harapan
terus bersemi, Tapi aku kan pengen, visi dan misi aku itu ya kan, aku pengen jadi perusahaan yang go global ya kan, tapi tetap mengangkat kearifan lokal kayak gitu. Nah kalau go internasional kan orang bilangnya pasti trust me. Keren kan? Keren banget. Apalagi yang pengen kamu rambah kalau gitu? Aku tuh punya cita-cita besar sebenarnya. Sebelum go internasional, aku tuh pengen seluruh masyarakat Indonesia sebagian besarnya tuh bajunya batik pengennya. Di ketika buka lemari tuh pengennya 80% tuh batik. Why? Susah ya. Butuh support dari banyak orang. Butuh support ya. Karena kita tuh harus bangga gitu loh. Batik tuh bener-bener sesuatu yang luar biasa gitu, yang nggak bisa di copy paste sama negara-negara lain juga susah lah gitu kan. Kalau fashion biasa semua juga punya ya kan, branded semua juga bikin, tapi kalau batik tuh nggak semudah itu, dan kita tuh harus bangga. Harusnya pakaian daily kita sehari-hari tuh batik, mau kemanapun, dimanapun, kapanpun itu. Iya, dan batik tuh nggak semuanya orang tuh cocok, tapi ketika di kamu ternyata batik tuh bisa kayak gini ya, karena menurut aku kan batik kuno, iya gitu kan, pakaian formal yang cuma bisa dipakai ke acara-acara tertentu yang kayak ya udahlah tua banget gitu kan, old school banget, tapi nggak bisa keren juga gitu loh seperti ini. Aku tuh pengen bikin inovasi gimana caranya. Sekarang ya Gen Z juga mau pakai batik. Jadi aku bikin kayak vest gitu. Terus aku bikin kayak jaket bomber yang kombinasi bukan cuma full batik tapi ada polosnya gitu-gitu. Ada stripe-nya, ada polka dot-nya. Lucu-lucu deh. Mungkin gak keluar dari batik ya? Tenun. Mungkin. Masih wastra. Masih wastra aku oke, karena kan batik dikombinasi sama tenun juga keren. Iya, keren gitu banget. Tapi aku rasa aku sekarang setiap pakai batik dan jadi pengen pakai batik, aku akan ingat kamu. Aku akan ingat Sally, dan aku akan percaya padamu. Trust me. Trust you. Dan mungkin main ke Batik Terusmi nanti di Cirebon. Sekarang kan aku ada di Pondok Indah. Oh, ada juga di sini. Ada di Pondok Indah, di depan Pondok Indah Golf. Tapi masih dapat feel-nya nggak kayak aku kalau aku ke Cirebon? Bisa dong kan, ada ininya juga, ada mini workshop ngebatiknya juga. Oke, itu ada di Pondok Indah, jadi nggak perlu ke Cirebon. Dan jangan lupa Keranjang Bali. Dan masih ada propertinya, itu banyak banget deh, bisa dicek langsung di Instagramnya Sally. Thank you so much. Thank you so much buat ini positif energinya nih, udah berbagi sama aku. Thank you so much. Thank you loh, udah dikasih kesempatan buat sharing di sini. Semoga ada sedikit manfaat. Semoga banyak manfaatnya. Amin. Banyak. Amin. Thank you so much. Thank you. Senang seru. Perkebunan teh sebesar sekarang di Indonesia itu warisan dari Belanda. Belanda mengekspor seluruh tehnya ke pasar Eropa. Sedangkan untuk Nusantara yang dikasih kualitasnya afkiran. Budaya ngeteh itu hanya tercipta di kalangan bawah aja. Sebenarnya teh kalau campur gula, menurut kamu gimana? Kalau di Jogja kan pakai gula batu tuh. Ya. Itu menutupi defect sebenarnya. Menutupi defect dan diabetes. Teman-teman, jangan lupa ya untuk subscribe Cauldron Content di YouTube channel ini atau di Spotify dan juga Apple Podcast. Dan kalau kalian suka banget dengan episodenya, please like dan juga share ke your loved ones.